Dan kegiatan ini sudah dimulai pada tahun 2024 ya, sudah dimulai pada tahun 2004 tahun lalu. Kemudian tahun lalu itu fokusnya itu bagaimana kesepahaman sinergi, kemandirian, dan keberlanjutan kelembagaan pengelolaan ekonomi hijau. Sedangkan mulai tahun ini kita mensinergikan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan. Jadi ini juga nanti selaras dengan dengan kita akan membuat rencana tata ruang nasional. Ya. Nah, targetnya bagaimana ekonomi hijau ini juga bagaimana ekonomi hijau bisa bersinergi dan memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan nasional. Tadi disampaikan oleh Bu Ninil dari Pak Agus bahwa proyek rimba ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas ekosistem untuk melindungi keanekaragaman hayati dan meningkatkan cadangan karbon pada sektor berbasis lahan melalui pendekatan pembangunan ekonomi hijau dan jasa lingkungan di sepanjang ekosistem koridor rimba di Pulau Sumatera. Jadi kita berharap proyek rimba ini visi yang akan kita laksanakan. Ya, Selamat siang teman-teman, balik lagi di sesi diskusi kita yang terakhir ya kayaknya hari ini. Nah itu kita membahas tentang kawasan ekosistem rimba menuju ekonomi hijau melalui transformasi tata ruang. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpendapat bagaimana transformasi tata ruang ini dalam mendukung ekonomi hijau. Terima kasih Mbak Nisa. Kalau saya berpendapat bahwasannya saya percaya kawasan ekosistem rimba adalah aset penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Transformasi tata ruang harus memperhatikan fungsi ekologis kawasan ini agar ekonomi hijau bisa berjalan optimal. Dengan tata ruang yang tepat, kita bisa menghindari kerusakan hutan dan memaksimalkan manfaat ekologisnya. Mungkin ada pendapat dari yang lain. Izin menambahkan, Mbak Nisa, saya setuju juga dengan pendapatnya Mas Farid. Namun, dalam transformasi tata ruang, peran Kementerian ATR BPN ini kan sangat strategis untuk mengintegrasikan data dan peta yang akurat gitu. Jadi, hal ini akan memudahkan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan masyarakat untuk berkolaborasi agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Izin menambahkan, Mbak, saya setuju dengan kedua pendapat tadi. Namun saya ingin menekankan bahwa kolaborasi bukan hanya antar pemerintah, tapi juga dengan sektor swasta dan masyarakat adat yang tinggal di kawasan rimba. Mereka juga memiliki pengetahuan lokal yang sangat membantu menjaga ekosistem sekaligus mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan, sehingga tercipta keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan peningkatan kesejahteraan bersama. Saya juga sependapat dan benar sekali bahwa transformasi tata ruang adalah kesempatan bagi kita semua untuk membangun sinergi dan kolaborasi ini harus didukung juga oleh transparansi dan komunikasi agar yang terbuka agar kepentingan lingkungan dan ekonomi berjalan beriringan. Misalnya penggunaan teknologi digital dari ATR BPN yang bisa menjadi jembatan bagi kolaborasi tersebut. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih teman-teman atas pendapatnya. Berarti kita setuju ya kalau nilai kolaborasi itu sangat penting antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama tersebut ya. Baik, terima kasih untuk diskusi hari ini. Kita sudahi. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan.